kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online yang masih tentang HR Audit and OD Audit atau Organizational Development Audit atau audit efektivitas pengembangan organisasi Anda. Jadi dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai bagaimana kita mengaudit efektivitas strategi perusahaan Anda. Ya. Efektivitas strateginya di review, dan yang kedua juga efektivitas sistemnya. Bagaimana berbagai sistem, terutama sistem IT itu, Information Technology. Kenapa saya melihat IT sebagai masa depan ya? Karena kita sudah bergerak ke era digital, Mas. Di dunia ini sekarang muncul istilah ledakan digital, digital explosion. Ya. Semua orang pakai smartphone gitu ya. Nah harapannya di kantor itu juga smartphone menjadi tools yang produktif, tidak hanya sekedar alat komunikasi atau untuk sosial media, lihat Facebook gitu ya, chatting, grup BBM, WhatsApp, itu tradisional gitu ya. Bagaimana mestinya orang-orang SDM sama orang IT di kantor Anda menciptakan apps, aplikasi-aplikasi yang memudahkan pengelolaan perusahaan, aplikasi mengenai manajemen kinerja, aplikasi penjualan, aplikasi training. Nah, ini sama ya, digital training learning ya. Bagaimana ini misalnya kayak video online kayak gini kan bisa Anda saksikan dengan smartphone Anda, Mas. Ini kan salah satu contoh, Mas, ya Mbak-mbak ya. Jadi training tidak hanya di kelas. Ya, Anda bisa menyaksikan ini di sembari makan siang dengan smartphone Anda. Anda juga bisa menciptakan model seperti ini ya, smartphone lagi, smartphone untuk training plan ya. Atau misalnya pengembangan diri ya, dengan aplikasi Anda ya, diisi dengan konten-konten yang kreatif gitu ya. Itu contoh, Mas ya, sistem IT. The future office itu ya, the future of your office itu depend on your IT, Information Technology, digital explosion. Ya, ledakan digital gitu. Yang membahana gitu ya. Supaya itu juga bisa menular ke bagaimana Anda mengelola SDM di kantor Anda. Harus berbasis IT juga, digital based juga. Nah, di dalam video kali ini kita akan bicara mengenai bagaimana kita melacak evaluasi struktur, Mas ya, sama budaya perusahaan. Jadi mari coba kita lihat ini best practices untuk struktur organisasi ya. Di depan slide Anda yang saya tampilkan ya. Ada 3 poin best practices yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan kelas dunia untuk struktur. Yang pertama, struktur organisasi telah disusun berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang kedua, garis koordinasi dan wewenang antar unit bagian berjalan dengan baik dan optimal, tidak saling tumpang tindih. Dan yang ketiga, proses pengambilan keputusan berjalan dengan efektif dan cepat. Ya, ini struktur organisasi itu mungkin kalau perusahaan Anda tidak besar ya simple, Mas ya. Kalau misalnya Anda punya perusahaan manufacturing atau perusahaan yang skalanya menengah ya direktur utama, setelah itu manajer keuangan, manajer SDM, manajer pemasaran, manajer produksi misalnya. Tambahan lagi misalnya manajer katakanlah pemeliharaan gitu ya. Atau manajer gudang gitu ya. Simple. Jadi menurut saya ketika Anda menyusun struktur itu di perusahaan-perusahaan kelas dunia itu memang yang lazim digunakan per fungsi, Mas ya, per fungsi ya. Jadi misalnya kayak SDM, Anda punya manajer SDM, ya asmennya sebaiknya mengacu ke fungsi SDM itu. Misalnya ada asmen rekrutmen, ada asmen training, ada asmen remunerasi, ada asmen performance management and career planning misalnya. Jadi ada 4 fungsi itu. Sama misalnya marketing managers, ya ada fungsi marketing research, asmen marketing manager, di bawahnya ada asmen marketing research, kemudian ada asmen marketing communication, ada misalnya distribution, kalau dia membawa distribution juga ya. Atau kemudian satu lagi, asmen bidang customer relationship, bagaimana dia menggali hubungan dengan pelanggan. Ya, jadi menurut saya ketika Anda mau membangun struktur baru itu sebaiknya mengacu ke fungsi, itu lebih simpel ya, mengacu ke fungsi. Ya, fungsi di bawah Anda. Jadi seperti itu. Nah, kadang-kadang jadi sekali lagi fungsi, Mas ya, menurut profungsi. Nah, kadang-kadang Anda punya holding ya. Jadi misalnya Anda punya SBU. Jadi misalnya manajer pemasaran di SBU itu lapornya ke 2 orang. Yang satu atasannya langsung yakni GM SBU itu, pada sisi lain juga manajer marketing juga harus lapor ke direktur pemasaran yang ada di holding. Ya, jadi manajer pemasaran di SBU itu biasanya menginduk kedua sumbu.
atasannya langsung GM SBU-nya, dan dia juga mengacu ke direktur marketing. Nah, menurut saya memang di situ dibutuhkan koordinasi yang rapi ya antara GM SBU dengan direktur marketingnya ya. Jangan saling menyalahkan, jangan saling memberikan komando yang berbeda-beda, itu bahaya. GM SBU-nya minta manajer marketing untuk fokus ke A misalnya. Tiba-tiba direktur marketingnya di holding bilang kamu fokusnya sebaiknya ke C gitu. Itu ya manajer marketingnya bingung gitu ya Mas ya. Akan bingung ya. Sama misalnya Anda di holding gitu ya. Di holding, orang SDM holding. Nah, orang-orang SDM di SBU ya punya reportnya ada dua. Dia report ke GM-nya sama report ke Anda di holding di kantor pusat. Ya. Nah, sama Mas. Sebaiknya supervisor atau asmen SDM di SBU itu jangan dibikin bingung. Anda ngasih instruksi yang ke Surabaya, GM-nya SBU dia ngasih instruksi untuk ke Jakarta, yaitu dangerous. Jadi Anda sebaiknya komunikasinya tidak hanya ke supervisor atau asmen SDM, tapi orang-orang di holding juga harus intens komunikasi dengan GM-GM-nya. Memberikan platform, memberikan arahan bahwa ini loh arahan SDM seluruh perusahaan kita, grup kita, arahan SDM-nya mau ke sini. Anda sampaikan juga ke GM-nya, supaya ketika asmennya komunikasi dengan GM, GM-nya juga paham. Ya, karena kadang-kadang GM kan punya preferensi sendiri yang berbeda dengan SDM di holding gitu ya. Sehingga asmen SDM-nya di SBU itu bingung, dia mau manut ke siapa, ya manut ke GM-nya atau manut ke direktur SDM di kantor pusat gitu ya. Jadi direktorat SDM di kantor pusatnya menurut saya harus luas, ya, harus lebih intens komunikasi dengan GM, tidak hanya dengan asmen SDM. Itu kalau Anda punya holding, Mas. Kalau tidak punya holding ya simple ya. Jadi Anda tinggal komunikasi dengan tadi fungsi-fungsi saja. Ya. Nah, untuk mendiagnosa implementasi Anda saat ini, Anda bisa lihat di halaman berikutnya ini ya, Mas ya. Di halaman berikutnya ini ada pertanyaan-pertanyaan yang ringkas ya untuk diagnosa struktur. Apakah struktur organisasi yang ada saat ini merupakan pilihan yang paling optimal? Apakah tidak terjadi overlapping antar bagian? Apakah span of control telah didesain dengan efisien? Ya. Jadi Anda review lah implementasi Anda saat ini, struktur Anda itu saat ini sudah rapi belum, sudah efisien belum? Apakah terlalu gemuk, perlu perampingan? Banyak perusahaan yang terlalu gemuk Mas ya. Terlalu gemuk, terutama mungkin BUMN ya. BUMN itu banyak perusahaan yang kadang-kadang posisinya diciptakan untuk mengakomodasi jumlah orang, jadi sangat gemuk, ya. Kurang efisien, ya. Nah itu Anda coba analisa supaya lebih efisien, ya. Nah kemudian yang tidak kalah penting span of control memang. Span of control itu artinya jumlah anak buah Anda ya. Ada beberapa manajer yang mungkin span of control-nya terlalu luas karena anak buahnya terlalu banyak gitu ya. Dia membawai mungkin satu manajer membawai sampai 7 asmen, itu ya berat ya. Menurut saya rule of thumb-nya satu manajer itu membawai direct report sebaiknya maksimal 4. Jadi manajer SDM ya kalau bisa asmennya maksimal 4. Jangan sampai asmennya itu 7 atau 9, itu namanya span of control-nya sudah out of size. Jadi sudah overwhelmed. Ya, kalau Anda sebagai manajer HRD punya direct report sampai 7 orang ya, 7 asmen itu terlalu overwhelmed. Maksimal 4 ya. Ya mungkin cukup 3 saja kalau perusahaan Anda skala menengah gitu ya. Jadi itu ya yang harus diperhatikan ya. Jadi bagaimana Anda melihat apakah organisasi di perusahaan Anda itu sudah pas, sudah ramping ya. Atau sebaliknya, kekurangan tenaga kerja, kekurangan banyak posisi ya. Yang kedua, apakah span of control di perusahaan Anda itu sudah pas atau ada bagian yang terlalu out of size, ada yang direct report-nya hanya 1 bahkan tidak ada ya. Misalnya ada manajer yang sama sekali tidak punya direct report, tidak punya asmen, itu juga ada. Ya, kenapa tidak digabung saja? Kenapa manajer di posisi itu diadakan gitu ya? Kenapa tidak dihilangkan saja? Lebih efisien gitu ya. Jadi seperti itu Mas ya, untuk melihat struktur organisasi ya, maturity level struktur Anda itu sudah pas atau tidak, atau terlalu gemuk, ya. Dan kemudian apakah, yang tidak kalah penting yaitu, jadi birokrasinya ya, overlap atau tidak.
Ya, dan yang tidak kalah penting adalah span of control-nya. Supaya struktur organisasi Anda itu menjadi efisien ya, dan efektif. Supaya kinerja bisnis Anda menjadi gemilang, ya, luar biasa kinerja keuangannya. Terima kasih, itulah mengenai audit organisasi untuk struktur. Kita akan lanjutkan untuk audit bidang budaya perusahaan. Sampai jumpa dalam video berikutnya.